Selamat datang di online study Dr. Tobondo dan hari ini kita akan membahas soal mata kuliah penulisan ilmiah. Nah, mengenai penulisan ilmiah ini berbeda dengan penulisan umumnya atau penulisan biasa. Sebagai contoh, kalimat yang biasa kita sampai saat ini kita tidak bisa lupa. Contohnya itu ini Ibu Budi. Nah, kalimat ini Ibu Budi kalau dalam penulisan biasa nanti kita akan jelaskan seperti apa. Online Study Dr. Tabondo. Oke, mahasiswa masih libur dan hari ini saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk rapat berkaitan dengan pembelajaran perkuliahan di semester mendatang di awal tahun 2024.
kelas perdana saya dimulai pada hari Senin, 22 Januari tahun 2024. Hari ke-22 di tahun baru yang sudah kita lewati beberapa hari lalu, tahun 2024. Di konten ini, kita membahas mata kuliah penulisan ilmiah, dan ini menjadi sangat menarik juga dikemas ringan mungkin. Intinya di sini kita membahas tipe tulisan dan khususnya penulisan ilmiah seperti apa corak atau bentuknya. Bobot materi dari mata kuliah penulisan ilmiah adalah 70% praktik dan 30% teori. Bobot materi ini disesuaikan karena mata kuliah ini sepenuhnya mengajarkan bagaimana membuat tulisan ilmiah. Kemudian saya juga akan mengajarkan cara memulai tulisan ilmiah. Secara teknis, tulisan ilmiah dikerjakan dengan dua cara. Pertama, seseorang akan menulis terlebih dahulu baru memulai suatu kegiatan, baik kegiatan observasi atau wawancara. Cara kedua, seseorang melakukan kegiatan tertentu dan kemudian setelah menyelesaikan kegiatan itu misalnya kegiatan mewawancarai, seseorang melanjutkan aktivitasnya kembali yaitu menulis. Jadi untuk penulisan ilmiah, bobot materinya itu 70% praktek dan 30% itu teori. Ada yang ingin ditanyakan? Penulisan ilmiah tidak hanya berkaitan dengan jurnal, misalnya jurnal sosiologi. Tidak hanya berkaitan dengan buku-buku cetak sosiologi, atau ilmu politik, atau komunikasi, atau ekonomi, atau hukum, dan sebagainya. Penulisan ilmiah juga bukan hanya berkaitan dengan proposal skripsi atau skripsi, proposal tesis atau tesis, proposal disertasi atau disertasi. Dan penulisan ilmiah tidak hanya berkaitan dengan laporan praktikum, bukan juga hanya berkaitan dengan laporan magang atau KKN, tidak. Tapi penulisan ilmiah itu sangat banyak, dan intinya di sini dalam menyusun satu model tulisan ilmiah atau ketika seseorang menulis artikel ilmiah, maka yang digunakan itu harus berdasarkan atau sesuai dengan standar dari ilmu pengetahuan. Seperti apa sih standar dari ilmu pengetahuan? Yang pertama, ada kaitannya dengan hukum dalam suatu ilmu pengetahuan. Misalnya sosiologi, ada kaitannya dengan teori, misalnya teori-teori sosiologi atau teori-teori ilmu politik atau teori-teori antropologi dan seterusnya. Dan juga berkaitan dengan postulat atau dalil dari suatu ilmu pengetahuan, misalnya berkaitan dengan sosiologi. Ini merupakan film sepanjang masa. Star Wars, film ini sudah ada sejak saya kecil dan terus berlanjut sampai sekarang ini dengan beberapa episode dan perubahan gaya garapannya. Dan ini juga film yang sangat terkenal, Ali Topan Anak Jalanan. Film Ali Topan Anak Jalanan diadaptasi dari novel laris karya almarhum Teguh Esa, pertama kali diangkat ke layar lebar pada tahun 1977. Saat itu, Mendiang Junaidi Salet berperan sebagai Ali Topan beradu akting dengan Yati Octavia. Selanjutnya, mungkin mahasiswa zaman now belum mengenal film yang sangat populer di beberapa dekade, film Ari Anggara. Film ini menceritakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan film ini memiliki dampak sosio-psikologi yang besar. Papa sudah masuk. Yuk. Ari mau pakai selimut? Gak usah deh bang, Bang Ari mau minum. Bang Ari gak haus. Habis Ari mau apa? Saya gak ada Arki ya. Kenapa? Besok kan Ari sudah mau pergi jauh. Ari kepilih kumpul sama-sama seperti dulu dengan Arki juga. Kalau liburan nanti kan bisa ketemu, ya kan Andi? Iya Bang Ari. Oh iya.
Kita berdoa yuk buat perpisahan. Yuk. Ya Allah, malam ini Bang Anggi, Andi, Ari datang menghadap padamu. Besok Ari mau pergi jauh, dan Ari minta supaya Allah selalu dekatkan hati Ari dengan Bang Anggi, Andi, dan juga Arki yang sekarang ada di rumah Mama Lia. Dan juga tolong jaga Papa Tino dan Mama Santi yang sangat mencintai Ari. Ya Allah, dengarlah doa Ari ini. Terima kasih. Amin. Sudah ya. Sekarang Bang Anggi, Andi tidur saja. Hari juga tidur ya. Bang Ari. Bang Ari, kalau sudah di tempat jauh, kirim surat ya. Kita lanjut lagi, dan film satu ini begitu familiar. Judulnya Avatar, tapi bukan film Avatar yang tubuhnya berwarna biru dengan telinga seperti perkaci juga memiliki ekor panjang. Avatar mengisahkan seorang bocil yang memiliki kekuatan super. Secara umum, penulisan ilmiah dibagi menurut bentuknya. Ada dua. Yang pertama itu tulisan yang bersifat non-fiksi, baik menyangkut produk, maksud saya di sini, baik menyangkut buku, baik menyangkut komik, ataupun baik menyangkut film. Saya ambil contoh salah satu buku yang bersifat ditulis atau model penulisannya non-fiksi atau bagian dari non-fiksi. Ini buku yang menceritakan tentang Yonatan Parapat. Atau kategori buku ini dikatakan atau disebut atau dikenal sebagai autografi, atau ada yang mengatakan autobiografi. Jadi seperti ini. Ini kategorinya buku non-fiksi. Antara lain buku-buku non-fiksi juga, misalnya pengantar sosiologi dan sebagainya. Ada juga yang berkaitan dengan film-film yang memang dirancang berdasarkan model penulisan ilmiah untuk kategori non-fiksi. Misalnya film yang sempat saya tayangkan berkaitan dengan film Ari Anggara, salah satu. Kemudian berkaitan dengan film Gi. Nah, itu kategorinya masuk dalam penulisan ilmiah untuk model tulisan non-fiksi. Secara umum, tulisan non-fiksi lebih bersifat informatif berdasarkan fakta dan kenyataan. Mulai dari tokoh, deskripsi peristiwa, atau alur cerita, tempat, karakter, hingga objek yang diceritakan sesuai dengan kenyataan. Karena itu tulisan non-fiksi sering dijadikan sebagai sumber informasi. Ciri-ciri buku non-fiksi lainnya yang dapat kita lihat yaitu berdasarkan tulisannya yang lebih formal, metode penulisan yang denotatif, berbentuk tulisan ilmiah populer, hingga tulisan tentang penelitian baru. Tulisan fiksi adalah sebuah tulisan yang dikarang berdasarkan imajinasi penulis, baik tokoh, alur cerita, hingga konflik di dalamnya. Meskipun sebagian tulisan diambil dari kisah nyata, pada umumnya tulisan fiksi tidak terikat dengan fakta atau sejarah, sehingga seluruh cerita di dalamnya sesuai dengan khayalan sang penulis. Model penulisan fiksi lainnya seringkali mengacu pada standar ilmu pengetahuan, baik menyangkut hukum, teori, dalil, atau postulat, hanya saja dikemas secara berlebihan atau memiliki tingkat imajinasi visual. Ini Ibu Budi. Nah, Ini Papa Budi. Ini Opa Budi. Ini Oma Budi. jadi kalimat ini nanti kita akan kerjakan bagaimana
kalimat yang sederhana, ini Ibu Budi akan menjadi